dikirain pertama-tama awalnya tuh mimpi dikirain mimpi doang gitu. Sampai akhirnya ceritalah ke om gue ini kok datang mulu, ini apa gitu. Oke. Maksudnya ini apa? Itu jelas wajahnya. Wajahnya jelas. Rusak kah atau pucat? Ya matanya kadang-kadang melotot. Matanya kadang-kadang melotot. Akhirnya gue bisa berdiri, terus gue lari kabur, entah pokoknya gue lari aja. Gara-gara ada sosok itu kan sebelah gue lari aja. Sampai akhirnya sampai akhirnya gue masuk ke dalam lorong gelap gitu. Akhirnya gue bisa kebangun gitu. Kalau misalnya masuk kamar mandi kan ada kaki, ada buntut kaki lah. Iya, kelihatan. Buntut kaki kelihatan ada orang masuk gitu. Terus siapa yang masuk, buset? Ini kan kamarnya kita nih, siapa yang masuk? Oh mungkin ini kali staff hotel kali. Gue samperin, gak ada orang. Itu cerita pertamanya di kamar itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda. Selamat datang di Nightmare Side Testy Misteri, di mana di malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu narasumber kita, dan yang pastinya membagikan cerita-cerita seram, testy, misteri. Jangan lupa sebelum lanjut subscribe, likes, dan share jika kamu suka video-video seram di YouTube channelnya Ardan Radio ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Misteri ini sendirian. Dan malam hari ini sangat spesial, di masa udah kedatangan Pasha Krisa. Apa kabar? Halo. Brother? Baik, alhamdulillah sehat. Saya banyak dengar cerita dari teman nih. Wah, ini Pasha kayaknya punya banyak pengalaman seram nih ya. Tapi sebelum itu, ini lagi sibuk ngapain? Apakah ada single baru atau lagu baru yang lagi dijalani nih sekarang nih? Sekarang lagi sibuk radio tour sekarang nih, lagi radio tour di Bandung. Oke. Karena baru rilis video klip baru. Single baru. Hanya Kau Yang Ku Mau. Hanya Kau Yang Ku Mau. Wih, ini seru. Ini kalau misalnya pengen nonton video klip barunya, ini bisa dicek di YouTube channel. Di YouTube channel Pasha Krisa. Pasha Krisa, langsung aja. Ini sedikit dulu deh dari lagunya, ini tentang apa sih? Tentang bucin lah, jadi bucin. Hanya Kau Yang Ku Mau kan bucin banget tuh. Bucin banget. Gitu. Sebenarnya tentang cowok sama cewek saling mau gitu, tapi nggak bisa bersatu, intinya begitu. Oh, gitu. Bukan nggak pacaran. Nggak pacaran. Oke. Gitu. Jadi kayak bucin-bucin tapi nggak pacaran, ini kayaknya banyak terjadi ya di zona-zona pertemanan ini ya. Zona pertemanan rahasia. Iya gitu, hanya kita aja yang tahu gitu, yang tahu aja lah kasarnya kayak gitu ya. Oke, nah dari single ini sudah ada video klipnya juga. Nah, semoga banyak ya insan muda yang relate juga sama lagunya Pasha, dan ini bisa di request di Ardan, dan jangan lupa untuk nonton video klipnya juga. Oke, balik ke cerita-cerita seram di Nightmare Side Testy Misteri ini. Siap. Memang biasanya pengalaman-pengalaman yang seram atau mungkin yang misteri yang suka diceritain nih. Nah, apa nih yang mau diceritain nih? Oke, jadi pengalaman gue horor gitu, yang serem gitu ya, waktu zaman SMP, SMA, waktu kecil lah, menjelang remaja. Waktu itu mungkin nggak banyak dosa kali ya, jadi kayak masih bisa lihat, bisa masih ngerasain. Ini ya. Okay. Jadi pernah orang dari om gitu, beliau udah meninggal, pernah bilang, gue tuh 4 bersaudara. Dia pernah bilang ke nyokap gue, kalau yang nomor 2 sama yang nomor 4 tuh bisa gitu, dia bilang gitu. Maksudnya sensitif. Okay. Jadi kakak gue yang nomor 2, gue nomor 4, gue anak paling bungsu, itu sensitif lah gitu. Jadi ya pengalamannya banyak gitu. Yang gue mau ceritain ya, waktu mungkin yang paling gue inget itu pernah, lo tau kan kalau Neng Kunti itu jiwanya penggoda dia. Iya. Centil ya. Centil, okay. Penggoda. Jadi pernah digangguin di rumah gue waktu itu, sering banget gitu digangguinnya. Sering banget digangguinnya, kayak intens banget, kayak dalam 2 minggu tiap hari itu pernah tuh digangguin, datang dalam mimpi juga gitu. Oh, oke. Okay. Dikirain pertama-tama awalnya tuh mimpi, dikirain mimpi doang gitu. Sampai akhirnya ceritalah ke om gue ini kok datang mulu, ini apa gitu. Okay. Maksudnya ini apa?
Dia pas datang di mimpinya dia mengganggu atau ngajak ngobrol komunikasi? Ngeliat aja, cuman gue tahu itu neng Kunti itu. Dia cuma datang liatin aja gitu. Gue kira cuman ya mimpi buruk aja lah. Oke. Tapi kok sering dan waktu itu jadi kita kan kalau misalnya tidur di kamar orang tua itu kan kita ya udah tidur aja gitu kan. Nah itu sering tuh kejadian kayak misalnya kakak gue pengen tidur di kamar bokap tapi udah ada gua gitu. Di kamar bokap udah ada gua tapi sebelahnya udah ada, dikirain kakak gue yang satu lagi gitu loh. Gitu. Okay. Sebelahnya udah ada, jadi kan dua tempat tidur apa untuk dua orang kan. Jadi gua tidur di sini, yang di sebelah kiri, yang kanan udah ada cuman ngadep sana. Rambutnya doang kelihatan. Rambutnya panjang, kakak gua dua-duanya rambutnya panjang. Oh dikirain kakak gua udah tidur di situ, mau tidur juga tapi kakak gua di situ. Jadi udah beberapa kali ngeliat pokoknya sebelah gue tuh ada yang tidur aja, kakak gue tuh ngeliat sebelah gue tuh ada yang tidur gitu, rambut tapi ngadepnya ke sana gitu. Apa jadi rambutnya doang yang jadi nggak kelihatan wajahnya ya. Lo pikir kakak ya udah deh gitu. Terus ditanya besoknya, Kanisa kemarin tidur sebelah aku ya gitu. Enggak, kayak itu Karisti tidur sebelah aku ya enggak, sebelah pasnya ya enggak. Nah lo siapa gitu kan? Siapa tuh yang tidur? Terus pekerja aku juga sering ngedenger kalau misalnya malam-malam tuh kan mereka sering nongkrong depan komputer. Jadi depan kamar aku tuh ada komputer, dia suka main-main di situ lah. Terus katanya tuh kapasnya tuh kok berisik sih malam-malam, ada kayak lari-lari di kamar gitu. Gitu. Dia selalu bilang apa lumayan sering ngomong kayak berisik ngapain gitu. Aku tidur kok kemarin. Nggak tahu kapasnya tuh kayak pokoknya bunyi deh, kamarnya tuh gedebak di kanan. Aku ngapain mau masuk juga nggak berani, aku katanya gitu, kata pekerja rumah aku. Ngapain sih? Enggak, aku tidur doang, gue bilang gitu ke pekerjaku. Apaan berisik apaan gitu. Terus kita tuh juga bisa kan ngerasain kalau misalnya ada orang gitu. Misalnya kita di kamar sendiri tapi ada seseorang nih. Iya kayak kerasa nggak sendiri gitu ya. Kerasa itu beberapa kali nih, kok gue berasa ada seseorang sih di sini. Gue pernah bilang, lu siapa sih gitu. Dan gue tahu gitu wujudnya ada rambutnya panjang, pakai baju merah atau putih lah, gue nggak tahu. Cuman gue bisa ngerasain ini ada orang di sini. Dan gue tuh waktu itu merinding. Waktu itu di dalam hati gue bilang, lu maunya apa sih gitu, kok lu sering banget sih gangguin gue gitu. Pernah juga waktu itu, jadi kamar ini kan ruang TV, kamar gue di ruang TV itu nggak ada bau apa-apa, tapi untuk kamar gua tuh langsung bau menyan gitu. Jadi kalau misalnya coba deh, gua kan kembar. Jadi gua bilang ke kembaran gua, coba deh lu masuk sini deh, masuk kamar gua deh. Oh iya ya, bau menyan nih. Kalau misalnya keluar kamar nggak ada bau, nggak ada, pas cuma di dalam kamar doang. Gitu doang. Gila. Terus mimpinya tuh serem-serem banget. Mimpinya tuh yang dia menampak, tadinya rambutnya doang begini. Terus lama-lama dia memperlihatkan wajahnya gitu. Gitu. Jadi itu jelas wajahnya jelas. Rusak kah atau pucat? Ya matanya kadang-kadang melotot. Tapi kadang-kadang rambutnya tutupin wajahnya. Pernah juga dia ngetok-ketok jendela. Ngetok-ketok jendela tuh paling serem sih. Jadi ini sih berarti si sosok perempuan ini nih adalah sosok perempuan yang sama yang selalu sama, muncul terlihat. Endingnya gitu. Itu nanti dari waktu itu asisten bokap gue bisa lah berkomunikasi gitu, dia yang nyelesain waktu itu. Jadi gue cerita dulu ya. Yang ngetok-ngetok jendela, gue buka jendelanya, nggak ada orang, cuman gue melihat ada sosok dia di kejauhan, dia kayak ngasih tahu gue yang ngetok gitu. Gitu. Dan dia doang, dia terus kok, gue tahu kok dia terus sosok yang sama. Gue pernah bangun tidur mau berangkat sekolah, bangun tidur kan pakai alarm gitu ya. Berangkat sekolah, gue buka mata, ada dia di kaki gue gitu, dia lagi nggak di depan ya, dia nyamping gitu. Jadi ini gue nih kaki gue di sini dia. Nungguin lo bangun. Nungguin gue bangun. Wow. Pernah nggak sih apa sih namanya, rep-repan apa sih? Iya. Kedudukan ketindihan gitu. Ya. Ketindihan. Erep-erep. Ini ada nyokap gue, ada bokap gue waktu itu. Karena gue lagi tidur, terus nggak bisa napas. Ya itu gue ngeliat di sebelah gue ada seseorang itu, tapi gue nggak bisa gerak. Lu lihat aja ya, ada nih. Ada gitu.
buka mata tapi gue nggak bisa gerak, sialan. Itu dia. Dan waktu itu tempat tidur apa, spraynya masih spraynya masih spray gua, gulingnya masih guling gua, maksudnya kan ada sarungnya gitu ya. Cuman bukan di kamar gua waktu itu, jadi kayak di tengah-tengah rawa gitu. Gua kayak wah gimana nih gitu. Terus gua lucunya kan gua kan sebelahan sama kamar kembaran gua kan. Jadi gua kan dengar dia nonton TV, gue denger dia bolak-balik kamar mandi. Iya. Ini di rumah gue cuman dimensinya beda nih. Waduh, kayak upside down. Dan gue nggak bisa gerak lagi. Iya. Sampai akhirnya gue berjuang. Akhirnya gue bisa berdiri. Terus gue lari kabur, entah pokoknya gue lari aja. Dan itu kayak hutan gitu. Pokoknya penuh tanaman, penuh pohon gitu. Daun-daun aja gue gara-gara ada sosok itu kan sebelah gue lari aja sampai akhirnya gue masuk ke dalam lorong gelap gitu. Akhirnya gue bisa kebangun gitu. Gue langsung lari keluar kamar. Waktu itu ada bokap nyokap gue udah keringetan, basah banget, udah basah banget, kayak ini nyokap gue udah tahu nih pasti habis digangguin nih gitu. Jadi kayak itu gongnya gitu ya. Itu karena ada bokap nyokap gue lagi di situ. Terus gue keringetan, basah kuyup. Terus gue kayak ketakutan banget, ini kayaknya udah saatnya untuk perlu bantuan orang lain deh gitu. Akhirnya dibantu lah mah. Berarti ini dari SMP sampai kapan nih? SMA kelas 2 apa kelas 1. Itu masih terus didatengin si perempuan ini. SMP SMA 4 tahunan ya. Sebenarnya 2 tahunan yang paling ininya ya. Iya, yang paling intensnya 2 tahun. 2 tahunan. Yang gongnya itulah pokoknya gue udah kayaknya udah nggak kuat deh yang waktu gue udah basah kuyup, yang udah dibawa gue dipindahin ke alam lain ya. Alam lain. Terus minta, ini udah saatnya minta bantuan orang kayaknya. Terus ada asisten bokap gue waktu itu yang kerja sama bokap gue. Dia bisa komunikasi gitu. Intinya dia waktu itu dia minta 1 malam untuk tidur di situ lah gitu. Minta 1 malam untuk tidur di situ supaya bisa komunikasi. Iya, katanya sih emang. Jadi ceritanya gini, di kamar itu jadi si Kunti itu kan sebenarnya kan katanya kelompok gitu kan. Dia berkelompok gitu. Banyak gitu. Tapi yang bandel pasti ada aja gitu. Dari mereka tuh nggak semuanya bandel, nggak semuanya suka gangguin, tapi pasti dari kelompok itu pasti ada satu yang bandel. Jadi katanya dia di kamarnya Pasha itu ada berapa belas gitu. Berapa belas Kuntinya. Nah, Kunti, tapi pas ditanya, sebelum dia manggil dirinya Om, sebelum Om nanya siapa yang gangguin, dia udah muncul. Jadi ada sarangnya kan masing-masing gitu. Katanya ada masing-masing nengnya ini ada sarangnya. Siapa yang nanya, sebelum Om nanya dia udah muncul duluan gitu. Udah ngaku kan? Udah ngaku ibaratnya. Gue udah tahu lu mau ngapain di sini. Lu mau tahu kan siapa yang gangguin Pasha gitu. Gua gitu. Kenapa gangguin? Iya, katanya kan demen kan masih. Iya, suka demen, kan jiwanya kan menggoda kan. Menggoda betul. Dia ya karena suka gitu. Terus endingnya lupa gue, dia ngomong apa ya, gimana supaya nggak digangguin lagi, gimana waktu itu di ngajiin apa gimana. Akhirnya dia boleh ditinggal situ, cuman jangan ganggu. Jangan kelihatan itu, jangan ganggu deh. Gak usah kelihatan atau apa ngotok-ngotok jendela, nggak usah. Nggak usah gitu, nggak usah ngasih tahu lu ada di situ. Yang penting itu aja. Tapi lu boleh tinggal di situ, boleh gitu. Itu sih yang paling mengesankan, itu sih paling. Itu lu dari kecil tinggal di rumah itu kan? Iya, sekarang gue udah nggak tinggal di situ sih, di Cipete waktu itu. Itu memang rumahnya gimana sih zaman dulu, Belanda? Dulu emang rawa dulunya emang rawa gitu sebelum dibangun. Oke. Jadi pas lu mimpi ini kayak dibawa ke tempat sisi yang lain. Karena setahu gue ketika kita ada di satu tempat nih, di sisi atau dimensi yang lain nih, ya tetap di rumah kita, cuman bisa jadi dia pohon, bisa jadi dia rawa-rawa dan lain. Gue paham itu. Ini pasti asal muasal seluruh rumah ini nih, rawa-rawa ini. Rawa-rawa itu kan. Gitu sih. Gitu. Wow. Ini sampai sekarang si cewek ini nggak pernah kelihatan lagi kan? Cuman katanya dia akan jagain Pasha gitu katanya
Waduh, posesif nih ya. Ini jangan-jangan lagunya ya. Lagunya cocok ini tentang ini kan sebenarnya. Jangan-jangan iya ya. Jangan-jangan Dia yang iya. bisikin tuh. Iya. Dia yang bisikin tuh. Bisa jadi alam bawah sadar loh. Bisa jadi, iya, Bisa jadi alam. bisa Jadi bisa jadi. gue pernah tuh bikin ya cerita gitu kan. Gue bikin sinetron kan cerita-cerita serem gitu kan. Nah, jadi ada yang kirim cerita waktu itu ke si Ardan. Ceritanya ini tentang gue lupa, pokoknya daerah Pangandaran ceritanya. Ada sebuah villa bla 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 bla. Dia udah cerita gitu. Nggak detail villanya seperti apa. Terus pas gue tulis tuh kayak ini kayaknya villanya dindingnya rotan deh, terus kayaknya pintunya gini deh, ininya gini. Nah, jadi detail lah si villa itu bentuknya. Pas itu naik cerita di zaman Twitter zaman dulu masih rame, dia banyak komen, oh gue tahu nih villa ini, iya itu villanya emang angker. Jadi si villa itu emang sesuai dengan deskripsi yang gue tulis, dan gue tuh nggak tahu, nggak pernah kesana, nggak searching atau apa, tuh kayak alam bawah sadar. Oh, Iya. tas, Berarti secara bawah sadar lu udah pernah kesana. iya, Zaman kayak gitu, dulu. kayak tas ini kesini. Percaya reinkarnasi nggak? Reinkarnasi, gue belum pernah menemukan contohnya ya. Tapi mungkin kalau misalnya dengar-dengar sih kayaknya bisa jadi, bisa terjadi hal seperti itu. Lo ada cerita reinkarnasi? Gue percaya, karena gue percaya reinkarnasi. Oke. Mungkin lu sebelum jadi orang yang sekarang, mungkin zaman dulu lu pernah kesana gitu, jadi tahu. Oh iya, semacam itu. Kayak deja vu itu kan satu hal yang aneh menurut gue. Kayak, gue pernah kayak gini nih, tapi Pernah. Gua kapan juga gitu kan? mengalami itu juga. Nah itu kan juga sebuah time travel yang aneh menurut gue. Persis sama, gue tahu dia ngomongnya sama, tapi kapan gue mengalami itu? Ya, gue pernah mengalami itu juga sih, gila. Kayak di mimpi, kayak kok gue kayak pernah melakukan ini ya gitu. Gue ingat-ingat kapan, tapi gue merasa pernah melakukan exact. Maksudnya bener-bener depan gue misalnya ada laptop, kanan kiri gue speaker. Gue lagi ngulik lagu misalnya, lagi bikin lagu, bunyinya begini. Kok bisa sama persis ya, kayak gue kok kayak pernah melakukan ini di zaman dulu gitu. Kayak gitulah deja vu-nya contohnya. Apa itu reinkarnasi atau? Kok gue sih percaya reinkarnasi gitu. Oke. Gue percaya reinkarnasi gitu. Makanya ada beberapa tempat yang mungkin kayak udah pernah sih kesini. Padahal lu first time ke situ ya. Iya, first time ke situ. Cuman feel-nya tuh kayak akhirnya ketemu lagi mana di tempat, kayak gue pernah kesini. Kok tempat ini nggak asing sih gitu. Gitu sih. Gue kan sih teman-teman juga pernah yang nonton ini juga pasti pernah kayak gitu, karena ya memang gue percaya sih reinkarnasi kok gue ya. Ya, misteri ya. Misteri. Tapi sampai sekarang lo masih sesensitif itu? Sesensitif dulu maksudnya, kayak dikit-dikit kalau datang ke satu tempat, aduh, kerasa masih gitu. sensitif. Cuman gue udah berdamai aja, kayak kita tuh hidup berdampingan terus kan. Kita tuh hidup berdampingan terus ya udah, maksudnya berdamai aja gitu. Berdamai dengan Gitu. semuanya dari sini ya. Jadi nggak dibawa pusing dulu, mungkin serem, takut gitu. Iya. Gitu-gitulah, pokoknya ada ketakutan. Sekarang ya udah. Lu paling malas berarti kalau ketemu atau misalnya di dalam kondisi yang seperti apa nih lo paling Dengar malas? Suara yang paling malas ya. Paling males. Aduh, gue merinding gue jadi. Gue soalnya kadang-kadang malam-malam tuh dia dengar suara, pernah lah dengar suara cewek gitu. Sering, apa enggak sering sih, beberapa kali, dan itu kayak paling menyeramkan. Kalau menampakkan diri tuh lebih levelnya di bawah yang suara. Lebih malas suara ya. Lebih males suara. Gitu sih. Itu ada sedikit intermezzo, ada cerita nih. Ini mungkin kejadiannya di Bandung. Ada supir driver online. Dia nganterin penumpang. Dia jemput penumpang nih. Pokoknya daerah Soekarno-Hatta, dijemput. Naiklah si penumpang ini, cewek, duduk di belakang sendirian. Gitu, dia lihat dari spion, main HP. Kemana nih? Udah jalan dulu, katanya Pak, sampai daerah Dago nih, Siliwangi, Taman Sari gitu. Saya turun sini Pak ya. Oh ya udah, dia turun, dia ngasih ongkosnya lebih. Harusnya bisa 30.000, dia ngasih 50.000 nih. Pak, ini 50.000 ya Pak, tapi anterin teman saya ya ke daerah Cimbuleit, kata dia kayak gitu. Terus supirnya kan kayak ngelihat belakang nggak ada siapa gitu, sendirian. Dia turun kayak, oh iya Neng, dia ambil aja duitnya. 50.000 kan lumayan ya, ada lebihnya. Terus dia jalan.
ngos nganterin ke Cimbuleit, orang nggak ada siapa-siapa gitu. Nah tiba di pertigaan jalan, kalau ke Cimbuleit itu ke kanan, dia karena udahlah dia ke kiri lah. Terus Dia ke kiri jalan, terus dia pas lagi jalan suara. ada suara di belakang, salah jalan pak. Anjir. Itu males banget. Dia langsung berhenti, lihat ke belakang ada, dia cari minimarket gitu, berhenti di situ, langsung keluar dari mobil. Aduh, berarti yang dia anterin itu kayak ada di situ, Ada di situ, cuman cuma dia nggak lihat aja. ya itu paling males banget tuh, kayak Ya, makanya salah paling jalan males suara pak, sih. itu suara. Ih, Memang suara. siaran pun kalau malam di sini, ini kan sebenarnya Ardan radio terangker katanya di Bandung atau mungkin di Indonesia, nggak tahu ya kalau radio. Ini sering banget gangguan-gangguan di headphone tuh. Oh gitu. Ada suara kayak gitu, terus manggil orang, manggil nama. Tapi kan kalau penyiar biasa pakai nama panggung ya, nama ini tuh ada yang manggil namanya asli gitu, Nama lengkap gitu. nama lengkapnya gitu, cewek. Waduh. Lempar ini, terus banyak sih. Kalau di ruangan ini ada cerita apa? Kalau di ruangan ini dulu ini sebenarnya gudang yang pakai tempat nyimpan barang-barang gak kepake lah gitu. Terus akhirnya gue minta ini jadi studio. Nah dulu sebelum ini jadi studio nih, pas jadi zaman gudang ini sering kedengaran suara apa namanya benda-benda gitu, brak gitu. Terus orang mikir ini mah kucing kali gitu ya, karena suka banyak binatang atau tikus atau apa gitu. Nah suatu hari, satpam depan ini kadang kan jaga juga nih ke dalam, lagi lewat sini, terus dia duduk di bawah dulu gitu ya, ambil rokok ambil apa santai. Terus tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki turun nih, tuh kan ini tangganya besi nih, tung. Dia di mana posisi? Dia posisinya di bawah. Di bawah. Tapi ada orang turun Dari bukan atas. naik ya? Bukan naik, turun. Nah, literally di sini nggak ada orang kan, nggak ada kegiatan lah, belum jadi studio gitu, masih gudang. Tong itu kan suaranya makin deket kan, tong. Pas sudah sampai bawah ditungguin, nggak ada. Waduh, nggak ada nih gitu kan. Terus ada yang pernah uji nyali di sini. Nyali maksudnya biar diem aja gitu di sini? Dia diam di sini uji nyali waktu itu. Di ruangan ini uji nyali sendiri. Terus dia ngelihat ada bayangan gede hitam, dia ngintip nih dari sebelah situ belakang saat gini keluar nembus sama dari pintu ini kan, dia posisinya gini uji nyalinya. Dari pintu itu dia lihat sosok yang legend di sini, kuntilanak merah. Oh, ada di sini. Iya, di sini. Jadi dia pangkat paling tinggi ya. Iya. Paling tinggi. Itu yang paling legend legend masih di sini. Putih sih. Ya, yang ditangin waktu itu masih putih, masih belum yang berdengkot banget. Iya, yang merah itu emang katanya udah lama banget ada di kantor kita ini. Wangi. Dia cantik. Belum pernah mainin bau harumnya, belum, nggak pernah belum sih. Dikasih. Tapi dia wajahnya Chinese. Jadi bukan kuntilanak merah yang Indonesia gitu. Iya, serem gitu. Dia kayak bajunya itu baju Chongsam. Tapi merah nih panjang gitu, rambutnya panjang, dan wajahnya. Gue jadi gara-gara langkah kaki dulu gue keinget yang waktu gue zaman SD di Hotel Horizon. Dulu di Ancol ada. Namanya Hotel Horizon, inget banget. Waktu itu kita lagi liburan apa lagi nemenin bokap show apa gimana gitu. Jadi kamarnya 661, 662, gue masih inget banget gitu. Sampai masih inget angkanya ya. Awal kita kamar connecting door gitu ya. Connecting door ya. Kita kan 4 bersaudara, aku berempat bersaudara, jadi sama papa mama jadi 6, jadi harus 3 orang di kamar sini di 662, 3 orang di kamar 661. Baru masuk aja. Orang yang lain-lain pada beresin koper tuh. Ingat banget lagi beresin koper. Aku udah beresin koper duluan, lagi nonton TV. Ini kan masuk pintu kamar mandi sini kan. Tempat tidur di sini, TV di sini. Gue di atas tempat tidur nonton TV. Mereka keluarga gue lagi di kamar sebelah lagi beresin koper gitu. Semuanya, jadi gue di kamarnya sendiri. Terus gue lihat ke kanan kok ada bunyi langkah kaki ya. Bunyi langkah kaki, terus gue lihat pas lihat gini ada tuh orang masuk kan. Kalau misalnya masuk kamar mandi kan ada kaki, ada buntut kaki lah. Iya, kelihatan. Buntut kaki kelihatan ada orang masuk gitu. Terus siapa yang masuk, buset. Ini kan kamarnya kita nih, siapa yang masuk? Oh mungkin ini kali staff hotel kali.
gue samperin, gak ada Kamar orang. Itu cerita pertamanya di kamar itu ya. Cerita pertama di kamar itu ya. Malamnya anjir, malamnya itu gue ingat banget, gue hampir bangunin bokap gue karena ketakutan, karena gue dengar ada orang mandi. Ada males. orang mandi di situ. Terus kayak di waktu gue tidur tuh gue kayak kayak lu sana dong. Oh, didorong-dorong. Jadi kita bertiga, jadi sama waktu itu gua bokap gua sama kakak gua nomor 2. Kakak gua nomor 2 tidur di bawah. Jadi pesan kasur lagi untuk taruh di bawah. Gua ketakutan pengen bangunin kakak gua waktu itu sama bokap gua, lupa, Kak bangun dong gitu. Gua terus kayak didorong. Terus ada bunyi kamar mandi. Di kamar mandi Ya, tuh ada mandi. terus dia nyanyi lagi. Bersenandung gitu. Senandung lah. Ini bukan orang, gue tahu. Iya sih. Itu kalau pengalaman buruk di hotel ya. Ya makanya lu paling males kalau udah dengar suara-suara ya. Karena Suara. itu waduh udah gak kebayang deh nanti. Dan itu gua tuh, itu kan yang waktu pertama kali masuk kan gue samperin tuh, nggak ada orang. Yang waktu yang bunyi kamar mandi gue nggak berani. Udah Nggak berani. cukup udah tahu nih lu bukan orang. Nggak berani. Oke, siap Pak Syakrisya, terima kasih banyak. Siap. Udah berbagi pengalaman cerita-cerita seremnya. Jangan lupa ya buat di request lagu-lagunya. Pasti sehat selalu, sukses selalu ya. Terima kasih. Buat karya-karyanya. Dan yang pastinya Insan Muda, kalau punya cerita-cerita serem nih, mungkin tadi kita sempat bahas ada yang di kamar hotel, mungkin ada yang di mimpi, tiba-tiba ada di dimensi yang lain. Kalau punya pengalaman boleh komen di bawah ya langsung. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kamu suka video-video seram di Ardan Radio. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi, dan ingat jangan nonton Nightmare Testi Misteri ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.